Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita belajar bareng tentang soal hukum keperawatan gerontik ya. Oke, yang pertama itu kita ke soalnya. Salah satu penurunan yang dialami usia lanjut usia. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita belajar bareng tentang soal uji kompetensi keperawatan gerontik. Oke, bersama saya Lulu Heratul Mujidah ya. Kita belajar bareng gimana tips and triknya kita cara ngerjakan soal hukum keperawatan gerontik. Untuk yang pertama, salah satu penurunan yang dialami usia lanjut yaitu aging process adalah kemampuan kognitif. Nih, tak tebelin tips and triknya kita harus kenalin soalnya atau menganalisa soalnya. Apa instrumen yang sebaiknya digunakan perawat untuk mengkaji pada kondisi di atas? A. Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPSMQ. B. Mini Mental Status Exam. C. Geriatric Depression Scale. D. Bartle Index. E. CATS Index. Oke, saya beri waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke, kita jawab bareng ya. Jawabannya B, Mini Mental Status Exam atau MMSE. Alat ini adalah standar untuk menilai fungsi kognitif dan mendeteksi gangguan seperti demensia pada lansia. Kalau SPSMI biasanya lebih pendek dan sederhana, sama untuk ngecek kognitif. Sedangkan kalau GDS biasanya untuk cek depresi pada lansia. Kalau Bartle Index itu untuk mengukur kemandirian aktivitas harian seperti makan, mandi, berpindah tempat, ke toilet, itu pakai Bartle Index. Kalau indeks CATS itu untuk kemandirian aktivitas harian juga. Oke. Soal kedua, seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan, seorang diri, seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa diagnosa keperawatan pada kondisi di atas? A. Kecemasan. B. Ketidakberdayaan. C. Tidak efektifnya coping. D. Kurangnya pengetahuan. E. Harga diri rendah atau situasional. Dari soal ini kita harus tahu tips dan triknya. Di sini mengatakan dari hasil pengkajian, klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan sudah tidak ada kabar. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Kira-kira apa diagnosa keperawatannya? Yuk, nomor 2, apa yuk? Jawabannya D, kurangnya pengetahuan. Karena apa? Karena lansia tidak tahu atau cara atau sumber untuk mencari bantuan atas masalah yang dihadapi di dalam keluarganya. Oke. Next, soal ketiga, klien berusia 80 tahun dengan kesadaran penuh dipindahkan ke fasilitas perawatan jangka panjang oleh keluarganya. Pada malam kedua, klien bingung dan tidak mengenali keluarganya. Diagnosa keperawatan apa yang paling sesuai dengan kasus di atas? A. Kurang pengetahuan. B. Gangguan memori. C. Gangguan sensori persepsi. D. Perubahan proses pikir. E. Defisit perawatan diri. Oke, monggo dijawab dulu. Ditulis di kolom chat ya. C. Gangguan sensori persepsi. Kenapa? Karena lansia ini mengalami disorientasi akut, mirip delirium karena terjadi perubahan lingkungan, jadi persepsi sensorinya terganggu. Lansia ini kaget kenapa keluarganya tiba-tiba memindahkannya ke panti. Akhirnya dia mengalami gangguan sensori persepsi. Oke, next soal selanjutnya ya.
Soal keempat, seorang perempuan 68 tahun tinggal di Panti Wereda mengeluh sering mengompol sejak 7 hari yang lalu. Hasil pengkajian, klien tampak gelisah. Ada sensasi ingin berkemih namun tidak dapat menahan kencing sebelum sampai kamar mandi. Nih tipsnya, namun tidak dapat menahan kencing sebelum kamar mandi. Jarak antara kamar mandi dengan kamar klien itu sebenarnya dekat. Tapi klien ini nggak bisa nahan kencingnya sebelum sampai kamar mandi. Klien mengatakan lelah jika harus sering berganti celana dalam. Apa sih masalah keperawatannya yang tepat ya? A. Inkontinensia urin refleks. B. Fungsional. C. Stres. D. Berlanjut. E. Berlebih. Jawabannya B. Inkontinensia urin fungsional. Kenapa? Karena si klien ini belum sampai toilet tepat waktu, sudah mengalami gangguan. Jadi sudah pipis dulu sebelum sampai toilet. Kalau refleks itu biasanya bocor tanpa sadar akibat sarafnya rusak. Kalau inkontinensia stres itu bocor, pipis dulu, biasanya tidak bisa menahan saat batuk atau bersin, tertawa, itu inkontinensia stres. Kalau inkontinensia total atau berlanjut itu bocornya terus-menerus, tidak bisa ditahan sama sekali. Kalau berlebih, bocornya karena kandung kemihnya sudah penuh. Kalau total itu bocor tidak bisa ditahan walau kandung kemihnya itu belum penuh. Kalau yang berlebih atau overflow itu bocor saat kandung kemihnya sudah penuh. Tuh teman-teman, yuk lanjut yuk. Soal nomor 5. Seorang lansia 80 tahun pergi ke poliklinik rumah sakit. Dari hasil pengkajian, klien merasa nyeri kepala sejak 2 bulan lalu. Klien merasa khawatir dan mengaku sulit tidur karena memikirkan kondisi kesehatannya. Klien juga tampak gelisah dan tegang. Apa masalah keperawatan yang tepat? Gampang ini ya teman-teman. Nih udah tak bold merah. Merasa khawatir dan mengaku sulit tidur. Nah, apa masalahnya kira-kira? Oke, kita bahas ya. Jawabannya ansietas. Kenapa? Karena sulit tidur. Karena memikirkan kondisi kesehatan. Pasien ini gelisah, tegang. Indikator utama terjadinya ansietas atau kecemasan. Nyeri kepala adalah pemicunya, tetapi masalah keperawatan yang paling tepat mencerminkan respon emosional dan psikologi klien terhadap kondisi kesehatannya adalah ansietas. Oke, mungkin segini dulu kita sharing-sharing tentang soal uji kompetensi gerontik. See you next time, kita bahas soal hukum keperawatan yang lain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.